Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok anggota SIB 2F beranggotakan saya sendiri Niken Maharani Permata, absen 19, dan juga rekan saya. Tinggi absen 14. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas UAS data warehouse kami, di mana dalam pertanyaannya ditujukan untuk membuat star skema dan juga penyeleksian ETL, pelakuan ETL kepada data dummy. Berikutnya kami akan tampilkan mengenai data dummy yang kami dapatkan. Baik, seperti yang telah tampak pada layar, berikut data dummy yang kami dapatkan dari website datagov.com. Nah, pada data dummy tersebut terdapat kolom fiscal year, fiscal kuartal, dan juga fiscal period, first name, last name, dan sebagainya. Tercantum juga pada office bagian mana, jenis pekerjaannya berupa apa, hingga penggajiannya. Selanjutnya akan kami jelaskan mengenai star skema yang telah kami susun. Baik, selanjutnya akan kami jelaskan mengenai star skema yang telah kami susun. Untuk star skema yang kami susun terdiri dari 5 dim. Yang pertama terdapat dim karyawan, selanjutnya ada dim job, ada dim waktu, ada dim office, dan juga dim boreo. Setelahnya, dari 5 dim di sini akan terkumpul menjadi sebuah kesatuan, yaitu fact table karyawan, di mana di dalamnya terdapat primary key berupa ID karyawan, dan foreign key-nya terdapat 3, yaitu ID boreo, job code, dan ID office. Di dalam tabel fact table juga terdapat kuartal, base pay, dan original hire data. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai dim karyawan, dim boreo, dan dim waktu oleh rekan saya Muhammad Alkindi. Baik, akan saya lanjutkan untuk ini ya, menjelaskan mengenai dim karyawan. Ini saya akan menjelaskan mengenai tentang dim karyawan. Pertama kita akan melakukan input dari verifikasi yang telah didapatkan pada dataset yang berada di cari pusat di awal. Kemudian kita melakukan get field untuk mendapatkan apa saja tabel yang berada di dalam file inputan tersebut. Kemudian setelah itu melakukan select value. Select value-nya yang akan diambil itu adalah untuk karyawan ada first name, last name, kemudian dari bureau yang mana, kemudian office-nya itu yang mana, kemudian job code dan dia kapan diterimanya. Kemudian ini untuk concat ini untuk menyatukan untuk full name-nya, kemudian di sorting ini adalah untuk menyorting untuk hal yang unik aja. Kemudian habis itu untuk karena terdapat kolom yang kosong pada saat disorting, kemudian kita melakukan select if null. Apabila di null, maka kita akan mengisikan angka seperti ini di dalam kode office-nya. Setelahnya kita melakukan kalkulator di sini itu untuk menambahkan untuk ID karyawannya untuk lebih jelas seperti tidak untuk increment saja. Kemudian ada ini kan konstanta di bagian depannya. Kemudian di select value yaitu ada dapat ID karyawan, first name, last name, full name. Kemudian ini durenya, kemudian kode office-nya, kode jobnya, dan original date-nya. Kemudian kita akan ini masukkan ke dalam database. Berikut ini adalah review dari ininya, dari dim karyawannya. Seperti ini. Kemudian saya akan melanjutkan untuk dim duration. Ini sama seperti
tahap yang sebelumnya, yaitu akan kita melakukan pelimputan terlebih dahulu. Terus habis itu kita menjelek apa saja yang perlu dibutuhkan, yaitu yang dibutuhkan itu cuma biurenya saja. Biurenya itu yang mana kemudian di sorting untuk apa saja biurenya. Seperti ini isinya dari biurenya. Itu apa saja. Kemudian kita melakukan pemberian ID pada sequence. Kemudian kita kalkulator lagi untuk menambahkan konstanta dari ID tersebut. Kemudian kita select lagi untuk mengurutkan itu susunannya supaya lebih bagus lagi ID-nya dan biurenya itu sendiri. Kemudian jadilah tabel output yang akan dimasukkan ke dalam database tersebut. Ini adalah reviewnya. Ya. Kita melanjutkan untuk dim waktu. Dim waktu sama seperti yang tadi, kita melakukan file inputan terlebih dahulu. Kemudian kita menyelect yang dibutuhkan di dim waktu itu adalah ada visual year-nya. Kemudian visual quarter-nya sama job kodenya itu karena berkaitan sama ini pembayaran. Jadi pembayarannya itu berdasarkan dari tahun ya kapan masuknya, itu akan berkaitan sama kode pekerjaannya, kemudian pembayarannya tiap tahun berbeda. Kemudian kita melakukan kalkulator, kita ingin menambahkan ID dari untuk ini menambahkan kodenya quarter berapa supaya lebih jelas, supaya ini apa penggabungannya lebih jelas, ada tahun, quarter, terus angkanya. Kemudian di select value. Select value adalah dari quarter yang tadi itu ada tahun, kemudian quarter itu sendiri, kemudian ini quarter berapa, kemudian job code dan ini pembayarannya berapa. Kemudian di akan dikeluarkan dalam bentuk tabel output, akan dimasukkan dalam database. Berikut ini adalah previewnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Niken Maharani. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dim office, dim job, dan juga fact table. Pertama akan saya jelaskan mengenai dim office. Pada dim office kurang lebih terdapat 4 step. Tahap pertama yaitu merupakan CSV input, di mana di dalamnya kita akan menginputkan data dalam yang telah kita dapatkan sebelumnya. Selanjutnya akan dilakukan set values. Di sini perlakuan berupa pemilihan kolom yang akan ditampilkan. Di sini kami memilih 2 kolom, yaitu kolom office sebagai kolom unit dan juga office date. Selanjutnya terdapat tahap sort rows di sini. Setelah dilakukan dengan tujuan untuk menyortir dan melakukan pengurutan terhadap office, terdapat kolom office yang belum berurutan dan pengurutan yang kami pilih berupa ascending. Tetap terakhir berupa tabel output yang pada tahap ini akan dihasilkan output berupa pengisian tabel pada database berupa dim office. Berikut preview yang dapat kami tampilkan. Seperti yang tampak, selanjutnya kita akan beralih pada dim job. Pada dim job kurang lebih dapat step yang sama, berjumlah 4 step, di mana pertamanya berupa CSV input. Dan selanjutnya ada select values. Di sini kami memilih 2 kolom, yaitu kolom job code sebagai unique rows, unique column, dan juga job title. Ini terdapat step sort row. Di sini kami kembali melakukan pengurutan terhadap job code. Dan pengurutan yang kami pilih berupa pengurutan ascending. Selanjutnya terdapat tahap tabel output, di mana di dalam ini akan dilakukan pengisian tabel pada database, di mana
Tabelnya berupa penyeleksian values yang telah dilakukan pada step sebelumnya. Berikut review yang dapat kami tampilkan seperti berikut. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dim office, dim job, dan juga fact table. Pertama akan saya jelaskan mengenai dim office. Pada dim office kurang lebih terdapat 4 step. Yang pertama yaitu merupakan CSV input, di mana di dalamnya kita akan menginputkan data dalam yang telah kita dapatkan sebelumnya. Selanjutnya akan dilakukan select values. Di sini perlakuan berupa pemilihan kolom yang akan ditampilkan. Di sini kami memilih 2 kolom, yaitu kolom office sebagai kolom unique dan juga office name. Selanjutnya terdapat tahap sort rows di sini. Tetap dilakukan dengan tujuan untuk menyortir dan melakukan pengurutan terdapat terhadap office, terdapat kolom office yang belum berurutan, dan pengurutan yang kami pilih berupa ascending. Tetap terakhir berupa tabel output yang pada tahap ini akan dihasilkan output berupa pengisian tabel pada database berupa dim office. Berikut review yang dapat kami tampilkan. Seperti yang tampak, selanjutnya kita akan beralih pada dim job. Pada dim job kurang lebih dapat step yang sama, berjumlah 4 step, di mana pertamanya berupa CSV input. Dan selanjutnya ada select values. Di sini kami memilih 2 kolom, yaitu kolom job code sebagai unique rows, unique column, dan juga job title. Ini terdapat step sort row. Di sini kami kembali melakukan pengurutan terhadap job code. Dan pengurutan yang kami pilih berupa pengurutan ascending. Selanjutnya terdapat tahap tabel output, di mana di dalam ini akan dilakukan pengisian tabel pada database, di mana tabelnya berupa penyeleksian values yang telah dilakukan pada step sebelumnya. Berikut review yang dapat kami tampilkan seperti berikut. Untuk yang terakhir, kami akan menjelaskan mengenai fact table. Pada fact table ini, dimension tabel yang telah kita buat sebelumnya akan disatukan dan dicari kepaduannya. Pada tahapan pertama, yaitu akan dicari kepaduan antara dim karyawan dan juga dim Bereu. Seperti yang tampak pada dim karyawan, terdapat Bereu yang juga terdapat pada dim Bereu. Oleh karenanya akan disatukan, akan dipadukan dengan step stream lookup. Begitu pula yang akan dilakukan pada tabel dimension job. Pada dimension job terdapat job code, dan pada dimension karyawan terdapat job code. Pada tahap ini akan dipadukan melalui step stream lookup kembali. Pada dim office terdapat ID office pada dim karyawan, di mana ID office pada dim karyawan sama dengan office pada dim office. Akan dilakukan melalui tahap stream lookup karyawan office. Begitu pula dilakukan pada dim waktu dengan step stream lookup. Kolom yang akan dilakukan kepaduan, kolom yang akan dilakukan kepaduannya berupa kolom job code pada dim waktu dan kolom job code pada dim karyawan. Selanjutnya akan dilakukan penyeleksian select values, dan values yang kami pilih berupa ID karyawan, ID Bereus, job code, ID office, kuartal, experience, dan original hire. Tahap yang terakhir berupa tabel output yang akan menghasilkan output
tabel pada database. Berikut beberapa video yang akan kami tampilkan. Seperti yang dapat terlihat, akan terdapat ID karyawan, ID warehouse, job code, ID office, portal sebagai penentuan dan juga sebagai pemberi informasi bahwasanya pada tahun 2015 dan kuartal 1 gaji yang diterima oleh karyawan dengan ID KR1 berupa sejumlah demikian dan ditambah keterangan berupa herditnya dan merupakan herdit ini merupakan tanggal penerimaan karyawan. Juga akan kami tampilkan ada the beaver-nya. Berikut penampilan pada database hasil dari fact table yang telah kami lakukan pekerjaan. Baik, dirasa sekian dari kami untuk penjelasan mengenai tugas UAS dari Data Warehouse pada mata kuliah semester ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, kami selaku anggota undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.